Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersama kami dalam Jainab Channel. So, bersama saya Airil dan Zika. Yes. So, hari ni apa kita nak review hari ni? Kita nak buat reaction pasal apa Tadi Zika kata ada video yang menarik. Video tentang apa tu? Dia cerita dia macam seram tau. Macam kita nak tengok tang mana seram tu. Saja kerek sikit kan. Seram ke? So, jom. Seram. Saya takut lah. Penakutnya. Saya takut sikit. Okay, tak apa. Kita tengok kejap ya. Kalau ada hantu saya lari. Hai Sidul Tubers, setiap negara pastinya memiliki tempat yang diyakini angker dan misterius. Entah itu karena dipercaya dihuni oleh makhluk halus. Angker itu apa? Seram kot, rasanya paling seram. Oh, angker. Mungkin lah sebab Dasha sebut angker je kan. Number 10. Nombor 10 guys. Yang ke-10. Rumah Hantu Dharma. Ada hantu ke? Rumah milik keluarga kebangsaan Belanda ini menjadi kaya raya karena pesugihan. Keluarga ini harus menyiapkan tumbal setiap malam Jumat. Pesugihan itu apa? Akhirnya, keluarga Belanda tersebut ingin berhenti menjalankan pesugihan dan tak ingin memberikan tumbal lagi. Sehingga mereka memutuskan meninggalkan rumah. Pesugihan tu apa? Dengan tumber. Tumber tu apa komen kat bawah. Terangkan lah. Megah ini dengan menaiki sebuah kapal di laut dan akhirnya tenggelam. Tenggelamnya kapal ini dipercaya karena jin pesugihan kecewa sebab tidak diberi tumbal lagi. Tumbal tu mungkin macam makanan je kot. Ganjil. Mulai dari suara tangisan di malam hari hingga penampakan hantu di sekitar rumah ini. Number 9. Universitas. Tempat terangker di Indonesia selanjutnya yakni Universitas Gadjah Mada. Salah satu cerita horor yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa yaitu larangan menyanyikan lagu. Kalau di universitas, kalau di Malaysia pun sama. Selalu ada benda-benda yang angker ni. Sama lah. Kalau di mana-mana pun mungkin sama juga. Dan lagi kawasan asrama. Banyak. Gugur bunga di area Bundaran Teknik di UGM. Gugur bunga? Jika Anda nekat menyanyikan lagu tersebut di sekitar Bundaran Teknik di UGM, apalagi di tengah malam, maka para pejuang akan datang dan ikut bernyanyi bersama Anda. Kehadirannya biasa ditandai dengan bau kembang setaman dan ringan. Memang seram kot malam tu, memang bau. Di UGM, di jembatan yang menghubungkan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Perikanan, konon katanya di jembatan ini ada sosok Mbak Rohana yang sering menampakkan wujudnya. Serius lah kalau nampak malam-malam macam takut kot. Number 8. Gunung pula. Dia punya lagu pun dah angker. Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo terdapat dua gunung yang cukup populer di kalangan pendaki. Kebanyakan orang-orang menyebut dua gunung ini dengan sebutan Gunung Gede Pangrongo. Namun di balik itu semua, ternyata Gunung Gede Pangrongo menyimpan beberapa kisah horor yang pernah dialami para pendaki. Benar ke? Mulai dari suara hentakan kaki yang mengikuti pendaki selama pendakian gunung, sampai tingginya benda ni gelap. Bayangkan malam-malam nampak kan. Cicit lari tau. Number 7. Alas Purwo. Hutan Alas Purwo merupakan salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa. Mulai dari banyaknya orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan, hingga sering adanya penampakan apa ni? mata yang Stop. Kita tengok benda ni.
Kepala dia botak tapi dia macam budak kecil kan? Wah, kejap guys. Tak nampak. Kejap. Kita zoom. Sekejap je guys. Nak tengok dekat sini. Tu kepala dia botak, licin, dia macam gelap guys, je. tengok, guys. Takut. Alas Purwo juga sering dijadikan tempat bersemedi. Bahkan, konon katanya, Bapak Presiden pertama kita pernah terlihat Bersemedi tu apa? Bersemadi. Bersemadi kot. Bersemadi tu maksudnya? Dikuburkan ni. Oh. Selain itu, di Alas Purwo juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Pesugihan tu mungkin macam memuja. Tu. Number Ih. 6. Menara Saidah. Sedap nama tapi. Saidah. Sebelum dikosongkan elok dan lagi ditutup bangunan pada ni. tahun 2007 silam, gedung ini sempat dijadikan gedung perkantoran. Banyak cerita yang beredar tentang perihal kenapa gedung bergaya Romawi kuno ini ditutup. Menurut salah satu cerita yang beredar, gedung 28 lantai ini memiliki bangunan yang miring. Sehingga banyak perusahaan yang tidak mau menggunakan gedung ini. Selain itu, menurut Sayangnya. cerita tempat ini merupakan bekas kuburan. Sehingga di sekitar apa bangunan ni? ini sering ada penampakan hantu wanita berbaju merah. Oh, tanah perkuburan. Number 5. Goa Belanda dan Goa Jepang. Goa Belanda dan Goa Jepang merupakan dua goa pada zaman penjajahan Belanda yang digunakan oleh pasukan Penjajahan. Belanda sebagai tempat penyimpanan. Kiranya perang ke apa? Kalau dulu Indonesia, tak silap saya lah. Kalau salah tolong betulkan. Tak silap saya, Indonesia ni pernah dijajah oleh Belanda. Betul tak guys? Oh. Sejarah saya fail so. Kalau betul tu okeylah komen Senjata. Selain itu, goa ini dijadikan tempat penyiksaan dan pembantaian oleh Belanda terhadap dia para siksa. pejuang kemerdekaan Mungkin benda tu Indonesia. berdendam Dengan kot. sejarah seperti itu, sudah dipastikan goa-goa ini pasti angker. Konon Angker. katanya, di tempat ini sangat dilarang berbuat yang tidak sopan dan mengucapkan kata lada. Sebab mengucapkan kata tersebut dianggap mencari gara-gara dengan penunggu goa-goa ini. Kata-kata lada tu macam mana? Kata lada Mungkin cakap besar. kasar kot. Cakap yang Ataupun mencabar dia ke. mencabar ataupun cakap benda perkataan yang kotor, mungkin kot. Mungkin lah. Kan? Benda tu tak suka kan. So kalau nak pergi tempat-tempat macam ni, jaga kata-kata tu. Jangan main mencarut, jangan mencabar. Betul. Bahaya, takut nanti dia ikut balik rumah, susah. Betul. Kalau balik rumah kita hidangkan air. Ada tetamu lagi satu datang. Number 4. Number 4. Kebun. Kebun Raya Bogor. Oh, ini di Bogor ni. Tapi cantik je kebun dia. Mungkin Anda hanya tahu Kan, cantik bahwa kan? Kebun Raya Bogor merupakan tempat penghasil oksigen terbesar di sekitar Oksigen? Jabodetabek. Atau Anda hanya tahu tentang Besar? mitos pohon jodoh yang terkenal di tempat ini. Dimulai di sekitar Danau Gunting. Konon, sering ada penampakan hantu serius, Belanda. Atau cerita Ni di apa? sekitar No- kompleks bekas perumahan Pontianak, Belanda yang sudah tak lama dihuni. Konon katanya, di sekitar tempat ini, Rambut panjang dia. hantu-hantu noni Belanda sering menampakkan wujudnya kepada pengunjung. Oh, memang nampak jelas kot dia Betul. masuk. Number 3. Ni lah tu. Lawang Sewu. Sewu ke Sewu? Sewu. Tempat angker di Indonesia yang satu ini mungkin banyak yang tahu, yakni Lawang Sewu yang terletak di kota Sewu. Semarang. Semarang. Bangunan kuno 2 lantai peninggalan Belanda ini memang sejak dulu sudah dikenal Peninggalan sebagai Belanda. salah satu tempat paling angker di kota Semarang. Tempat ini menjadi sangat populer, sehingga banyak orang yang penasaran dan melakukan uji nyali di tempat ini. Oh. Dia buat macam pemujaan lah kan. Dia seru benda-benda tu. Dia nak buat kajian. Macam kalau untuk paranormal sesuai lah kan. Kok dia betul. muncul dekat dalam video tu. Betul? Okay. Number 2. Nombor tu mungkin seram sikit.
Terowong Casablanca. Sedaplah nama dia. Casablanca. Tempat angker di Indonesia selanjutnya yakni Terowongan Casablanca. Terowongan ini sempat dijadikan sebuah film yang berkisah tentang keangkeran terowongan ini. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa lokasi terowongan ini dulunya adalah sebuah kuburan, sehingga terowongan ini terkenal sangat angker. Selain itu, ada juga cerita tentang penampakan hantu nenek yang merupakan korban pemerkosaan di terowongan Nenek ini. guys, nenek. Number 1. Lintasan kereta api Bintaro. Ini yang paling seram kan kat sana? Lintasan kereta api di Bintaro ini terkenal accident. sangat angker karena pada tanggal 19 Oktober 1987 terjadi kecelakaan kereta yang menyebabkan Tahun berapa? 1987. 87. 150 penumpang meninggal dunia 150 dan 300 penumpang Banyak, mengalami oh. luka-luka. Kecelakaan yang Meninggal melibatkan dunia, dua tau. kereta api ini dikenal dengan istilah tragedi Bintaro. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan kereta api terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Terparah di Kini Indonesia. lintasan ini menjadi Macam mana, salah ya? satu tempat angker di Jakarta. Banyak Jakarta. cerita seram di sini. Mulai dari sering adanya penampakan Itu apa makhluk tu? hitam Guys, sampai tengok, guys. adanya suara seram. rintihan atau jeritan di malam hari. Dia jerit malam-malam. Itulah 10 tempat terangker di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Oke. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda dan Ya. sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Alright. Jadi, Memang memang mungkin kita tak pasti sama ada benda tu betul-betul seram, tapi rasanya memang seram lah kan? tengok tempat pun macam Seram. dah mungkin suram. Angker, tempat dia angker. Kan. Angker. Kan? Kita tak pergi lagi, kita tak tahu macam mana situasi dia macam mana kat sana. Tak nampak dia punya seram tu macam mana lagi. Tak nampak? Nampak seram dia. Tak, maksudnya kita kena pergi dulu baru kita tahu. Faham? Kita tengok pun, ui, jangan. Thank you untuk hari ni. Video tentang 10 tempat misteri di Indonesia. Terima kasih menonton ya. Terima kasih. Bersama saya Z dengan Airil. Hairil. Jangan lupa subscribe channel Jainab Channel dan like, komen dan share dekat kawan-kawan korang semua. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.